Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 40. Oke lah, gak usah banyak mang-ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Mendengar ucapan dari Wang Song membuat Xiaoyan dan juga yang lainnya hanya bisa mengeritkan dahinya. Mereka tidak menyangka bahwa Wan Xianmen merupakan yang berdiri di puncak dari sekte super yang ada di Xuan Santian. Sambil melihat raut wajah dari orang-orang yang berada di dalam ruangan ini, Wang Song pun mengatakan, kalian jangan kaget. Wan Xianmen itu bertindak secara jujur dan mereka tidak melakukan kelicikan apapun. Maka dari itu, mereka benar-benar layak disebut sebagai pimpinan dari 9 sekte super. Jelas diriku ingin bergabung dengan Wan Xianmen ini. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia mengatakan, jika begitu, aku harap semua yang terbaik untuk dirimu. Pada akhirnya, semua orang yang berada di dalam tempat ini hanya menganggukkan kepala, dan mereka kini telah pergi untuk kembali ke kamar masing-masing. Xiaoyan juga berdiri untuk menuju kamarnya, namun dia melihat Yueru yang masih terdiam. Yang kemudian Xiaoyan bertanya, Yueru, kenapa kau masih duduk? Apakah dirimu punya sesuatu yang ingin kau lakukan? Yueru hanya menggelengkan kepalanya. Sambil melihat pada Xiaoyan, dirinya pun mengatakan, sebelum datang ke tempat ini aku pernah mendengar dari ayah bahwa sebenarnya orang-orang dari kota Wucheng, keluarga Mulei, dan juga sekte Solomon, tampaknya mereka memiliki beberapa hubungan. Jika dirimu sudah berada di Xuan Santian, jangan sampai kau bergabung dengan sekte Solomon. Xiaoyan, berhati-hatilah. Mendengar ucapan dari Yueru membuat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, dan dia menjawab, baik, aku mengerti. Sekarang, kembalilah ke kamarmu dan juga beristirahat. Jika kau punya sesuatu yang ingin kau lakukan, kabari diriku dan aku akan segera memberikan bantuan padamu. Yueru, dia tersenyum pada Xiaoyan dan kemudian berjalan untuk kembali ke kamarnya. Sementara Xiaoyan sambil melihat Yueru pergi, dirinya pun bergumam, aku harap kita akan selalu bersama ketika berada di Xuan Santian. Namun tampaknya kita akan bergabung dengan sekte yang berlawanan. Xiaoyan yang sudah masuk ke dalam kamarnya, dia kemudian menggunakan kekuatan jiwa untuk menyegel kamarnya ini. Bagaimanapun juga, Xiaoyan harus berhati-hati dan tidak memperbolehkan orang luar untuk mengetahui apa saja yang dilakukan Xiaoyan di dalam kamar ini. Xiaoyan kemudian bersila di tempat tidurnya dan dia juga langsung memejamkan mata untuk memulihkan kekuatan di dalam tubuhnya, baik itu kekuatan dogi maupun kekuatan jiwa. Raja Naga Emas sekarang juga telah keluar dari dalam sisi penyimpanan Xiaoyan karena dirasa tempat ini sudah aman, dan dia terus memperhatikan Xiaoyan yang masih dalam mode pelatihan. Di dalam istana Diwan milik Xiaoyan saat ini sudah ada gulungan dari master formasi pertempuran yang telah diperoleh Xiaoyan di dalam reruntuhan. Dan di sana juga ada sebuah simbol yang melayang, karena itu merupakan simbol dari segel ilahi. Xiaoyan bisa merasakan bahwa saat ini yang dinamakan sebagai simbol ilahi tampaknya telah berkembang beberapa hari terakhir. Hal seperti itu membuat raut wajah Xiaoyan cukup terkejut, namun dia juga cukup senang karena Xiaoyan merasa bahwa kekuatan jiwanya juga tampak lebih kokoh dengan adanya simbol ilahi di dalam istana Niwan ini. Xiaoyan kemudian membuka matanya dan dia pun melambaikan tangan yang kali ini gulungan berwarna putih yang tidak lain merupakan gulungan formasi pertempuran kini telah muncul di dalam telapak tangan Xiaoyan. Dia membuka gulungan tersebut yang kemudian Xiaoyan mengeluarkan kekuatan mental dari dalam dahinya. Hal ini dimaksudkan untuk menggambar segel pada gulungan, dan akhirnya 100 segel, 200 segel, 350 segel. Hal itu langsung berhenti yang membuat Xiaoyan benar-benar terkejut. Dengan raut wajah yang cukup senang, Xiaoyan pun mengatakan, sebenarnya aku telah berhasil menggambar 350 segel. Namun kekuatan ini hampir tidak cukup untuk berurusan dengan seorang Dodi bintang 2. Apalagi jika digunakan untuk melawan Dodi bintang 3 ataupun Dodi bintang 4. Xiaoyan kemudian teringat dengan tubuh kloningnya yang telah dia simpan di dalam alam jiwa. Hal ini membuat Xiaoyan berkata, keluarlah. Mengikuti perintah dari Xiaoyan, tiba-tiba saja tubuh cloning itu dalam sekejap saja kini telah muncul di hadapan Xiaoyan. Tubuh cloning hanya terdiam seolah-olah menunggu perintah dari Xiaoyan, dan detik berikutnya Xiaoyan mengangguk dengan puas. Dirinya juga tersenyum lalu berkata dengan santai, melihat kondisimu baik-baik saja, kembalilah. Dalam sekejap
tubuh cloning itu berubah kembali menjadi sinar cahaya yang saat ini masuk ke dalam dahi Xiaoyan. Detik berikutnya, Xiaoyan menutup mata dan kekuatan jiwa yang besar kini telah dipadatkan. Pada akhirnya, hal itu berubah menjadi avatar dari seorang Xiaoyan. Sambil menatap tajam pada avatar yang berada di hadapannya, Xiaoyan pun berkata, "Benar saja, ternyata kekuatan jiwaku masih terluka. Avatar yang aku bentuk sebenarnya juga telah terpengaruh dan dia tidak berada pada kekuatan yang sama dengan diriku." Karena saat ini Xiaoyan bisa merasakan bahwa sebenarnya tubuh avatar hanya memiliki kekuatan di tahap menengah dari bintang 3 Dodi, sementara Xiaoyan berada di puncak dari bintang 3 Dodi. Penurunan seperti ini dirasa cukup jauh. Bagi yang belum paham dengan tubuh avatar dan juga tubuh cloning, Bang Sob akan memberikan penjelasan. Tubuh avatar itu dibentuk menggunakan kekuatan jiwa dari Xiaoyan. Apabila kekuatan jiwa Xiaoyan terluka, maka level kekuatan dari tubuh avatar juga akan menurun. Namun hal ini cukup berbeda dengan tubuh cloning, karena tubuh cloning milik Xiaoyan adalah tubuh yang dibentuk menggunakan teknik cloning. Hal itu memiliki aura dan juga kekuatan yang sama dengan Xiaoyan. Namun tubuh cloning ini tidak memiliki kendali untuk bisa menampilkan teknik-teknik Dou dan juga mengelabuhi atau menipu musuh. Karena itu hanyalah tubuh cloning yang bersifat pasif dan cukup berbeda dengan tubuh avatar. Detik berikutnya, Xiaoyan menoleh pada Raja Naga Emas yang berada di dekatnya. Hal ini membuat Raja Naga Emas kemudian bertanya, "Apakah kau sudah memulihkan seluruh kekuatan di dalam tubuhmu?" Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berjalan turun dari tempat tidurnya untuk menuju pada tempat hadir Raja Naga Emas. Xiaoyan kemudian bertanya, "Guru, aku bisa melihat dirimu seolah-olah kebingungan. Apakah sebenarnya ada sesuatu yang telah mengganggu pikiranmu?" Raja Naga Emas menjawab perkataan dari Xiaoyan, "Aku hanya tidak ingin memberitahukan padamu sesuatu yang belum pantas untuk kau ketahui. Namun bocah yang bernama Wang Song itu telah memberikan sedikit penjelasan pada dirimu. Jadi, aku secara perlahan akan memberitahukan pada dirimu dengan lebih hati-hati." Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya setelah mendengar ucapan dari Raja Naga Emas. Selanjutnya, Raja Naga Emas pun berkata, "Manusia adalah makhluk sempurna yang memiliki segala sesuatu. Meskipun tubuh fisik mereka lebih rendah dan juga tidak bisa dibandingkan dengan ras monster, namun mereka lebih unggul dalam hal pemikiran, kebijaksanaan, dan juga pengambilan keputusan. Pada zaman kuno, nenek moyang dari ras manusia milikmu telah memiliki pemikiran bagaimana caranya untuk bisa memiliki umur panjang. Dia akhirnya berjalan selangkah demi selangkah, mencurahkan seluruh energi di dalam dirinya untuk belajar dengan keras dan juga terus meningkatkan kekuatan. Pada akhirnya menciptakan cara untuk bisa menumbuhkan doki di dalam tubuhnya. Dan hal ini membuat nenek moyang dari ras manusia itu akhirnya benar-benar memiliki umur yang panjang dan juga kekuatan yang luar biasa. Begitulah cara dari ras manusia untuk menciptakan doki di dalam tubuh mereka. Aku hanya bisa mengatakan bahwa ras manusia benar-benar cerdas. Mereka tahu bagaimana caranya untuk mencari keuntungan dan juga menghindari kerugian. Karena saat itu, pada zaman kuno, status dari ras manusia hanyalah seorang budak. Mereka harus memiliki kesetiaan yang tinggi pada seluruh jenis dari ras binatang ajaib. Di dalam hati dari seorang manusia memiliki niat dan juga kerja keras yang luar biasa. Mereka bisa memahami beberapa ciptaan dunia, kemudian menguasai sebuah kekuatan tirani dan menggunakan kekuatan ini untuk dijadikan senjata yang ampuh. Hal seperti itu benar-benar mengejutkan langit dan bumi. Tapi sejauh ini tidak ada yang berani mengetahui tentang pasti yang dinamakan dengan keabadian. Namun beberapa kultivator puncak yang berdiri di berbagai dunia, mereka memiliki umur yang sangatlah panjang dan juga kehidupan yang luar biasa. Di benua Dodi ini merupakan sebuah hamparan luas dan juga tidak terbatas. Selain manusia dan juga binatang ajaib atau monster, ada juga beberapa tempat liar yang tidak diketahui. Sebagian besar tempat liar itu sangatlah berbahaya karena mereka terletak di pedalaman pegunungan ataupun di pedalaman laut.
banyak monster, tubuh-tubuh racun, dan juga para hantu yang tidak dikenal. Mereka semuanya juga telah berusaha untuk mengolah kekuatan di dalam tubuh mereka supaya bisa berubah menjadi bentuk manusia. Oleh karena itu, ada banyak sekali misteri yang tersembunyi di benua Dodi ini. Apa yang ingin aku katakan padamu juga terkait dengan hal ini yang disebut sebagai dunia 1000 besar. Hal itu sebenarnya terbagi menjadi 7 alam. Soyan mengerutkan keningnya dan dia dengan cukup serius akan mendengarkan penjelasan dari Raja Naga Emas. Sang Raja Naga Emas kembali mengatakan 7 alam ini sebenarnya adalah alam manusia, alam Buddha, alam neraka, alam iblis, alam jin, alam roh, dan juga alam surga. Soyen yang cukup kebingungan, kemudian dia mengatakan, "Guru, bukankah dunia 1000 besar hanya memiliki satu dunia saja? Kenapa hal itu harus dibagi menjadi 7 alam?" Raja Naga Emas kembali mengatakan, pada zaman kuno saat itu, dunia 1000 besar memang hanya satu, tapi sekarang ada banyak kultivator yang telah terlahir di dunia 1000 besar. Mereka pada akhirnya berkumpul dan kemudian membuat satu sumpah, sehingga di dalam dunia 1000 besar ini ada 7 alam yang telah terbagi. Dengan pembagian alam itu sendiri sebenarnya telah menjadi sesuatu yang cukup menarik bagi mereka yang memiliki kekuatan kepercayaan, karena pada akhirnya akan banyak orang bersaing untuk bisa mencapai alam dari dewa pertempuran. Namun, untuk bisa mencapai alam itu sendiri benar-benar tidak mudah untuk dicapai. Dengan kata lain, benua Dodi ini bisa dianggap sebagai cabang dari dunia manusia, dan setiap dunia terdiri dari beberapa bagian. Hal itu adalah dunia bawah, dunia menengah, dan juga dunia atas. Benua Doki, tempat dirimu dan juga Dewa Kuno Toso saat itu berada, hanya bisa dianggap sebagai dunia rendah. Namun benua Dodi ini disebut sebagai dunia atas. Soyen merasa cukup pusing dengan penjelasan dari Raja Naga Emas. Hang Sob juga pusing, dan kalian juga pasti pusing. Raja Naga Emas kembali berkata, "Sebenarnya masih terlalu dini untuk mengatakan hal ini padamu. Namun, aku hanya ingin memberikan peringatan bahwa klan Xiao milikmu sebenarnya telah memprovokasi banyak musuh. Jadi kau yang memiliki darah dari klan Xiao sebenarnya memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Dan sebagai generasi dari klan Xiao, kau adalah orang yang cukup penting. Selain itu, Dewa Kuno Toso dan juga diriku memiliki permusuhan yang sama dengan beberapa monster tua di 7 alam itu. Jika aku mengingat hal itu, benar-benar tidak menyenangkan." Soyen kemudian berkata dengan lembut, "Guru, kau tidak perlu khawatir, karena kau adalah guruku. Maka aku sebagai muridmu tidak akan tinggal diam dan membiarkanmu menanggung masalah yang besar." Raja Naga Emas ketika mendengar ucapan dari Soyen, pandangan matanya terlihat berbinar, dan kemudian dia tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Perasaan yang dimiliki oleh Raja Naga Emas ketika melihat pada Soyen benar-benar mirip dengan Dewa Kuno Toso ketika dia masih muda. Raja Naga Emas sambil tertawa dia mengatakan, "Dasar bocah, namun kau luar biasa dan kau tidak perlu khawatir. Toso adalah saudaraku dan kau adalah murid dari Toso. Dengan kata lain, kau juga murid diriku dan aku pasti akan memberikan yang terbaik untuk dirimu." Cerita kemudian berpindah pada tempat yang cukup jauh, dan tepatnya itu merupakan aula yang besar dan juga indah. Di kursi pimpinan dari aula ini ada seorang wanita yang sedang duduk diam dengan mata terpejam. Tidak lama kemudian, seorang pria berambut pirang berjalan menuju wanita tersebut, yang kemudian dia mengatakan, "Ada apa denganmu? Apakah kau merasakan sebuah ketidaknyamanan lagi?" Wanita itu pun hanya tersenyum sambil berkata, "Aku baik-baik saja. Semenjak guru melakukan retreatnya, aku merasa bahwa sepertinya ada yang sedang memata-matai kita." Pria berambut pirang, tatapan matanya tiba-tiba saja berubah menjadi tajam. Dia melihat ke arah atas, yang kemudian berkata, "Siapa kau sebenarnya? Apakah dirimu sedang memata-matai rahasia dari dunia manusiaku?" Setelah mencari-cari, pria berambut pirang itu tidak menemukan siapapun, dan kemudian dia hanya bisa mendengus. Tidak lama kemudian, ada seorang penjaga yang datang dengan terburu-buru dan kemudian berteriak, "Wakil pemimpin dunia, sesuatu yang buruk telah terjadi. Seseorang dari keluarga Xiao
telah berhasil meloloskan diri dari penjara abadi kita. Dalam sekejap saja, tatapan mata dari pria berambut pirang kini telah berubah menjadi sangat ganas. Dengan penuh kemarahan, dia pun berteriak, "Sialan, bukankah aku sudah memintamu untuk menjaga penjara itu? Sangat merepotkan. Berikan aku seluruh kekuatan untuk memindai dunia manusia. Orang-orang dari keluarga Xiao itu, aku harus bisa menemukannya. Jika tidak, mereka pasti akan kembali dan membawa masalah yang lebih besar." Sosok penjaga hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan penuh ketakutan. Wanita yang duduk di kursi pimpinan kali ini hanya mengatakan, guru dunia saat itu pernah berkata sebelum dia melakukan retreatnya bahwa orang-orang dari klan Xiao tidak akan bisa dipenjara dengan mudah. Sekarang, apa yang ingin kau lakukan? Pria berambut pirang hanya menjawabnya, aku memiliki caraku sendiri. Bagaimana denganmu? Wanita ini kemudian menjawabnya, sudah kubilang, keluarga Xiao itu tidak mudah dihadapi. Lagi pula, sepertinya ada beberapa orang dari benua Doki yang telah berhasil menembus ke level Dodi. Dan sekarang, orang itu telah berpindah dari benua Doki ke benua Dodi. Apakah kau tidak ingin mengirimkan seseorang untuk mencari orang ini dan kemudian menangkapnya? Pria berambut pirang hanya menjawabnya, hanya seseorang dengan kekuatan Dodi. Aku bisa membunuhnya dengan satu tanganku. Tapi yang lebih penting saat ini adalah melakukan pengejaran pada orang-orang dari klan Xiao yang telah melarikan diri. Klan Xiao itu, mereka benar-benar makhluk sialan yang susah untuk mati. Kembali ke tempat Xiaoyan berada. Saat ini, dia berkata pada Raja Naga Emas, guru, kau tidak perlu khawatir karena aku tidak akan pernah mengecewakan dirimu. Raja Naga Emas hanya tersenyum sambil memandangi Xiaoyan. Dan tiba-tiba saja, ada segel naga yang berkedip dengan terang di telapak tangan dari Raja Naga Emas. Hal ini membuat dirinya cukup terkejut. Yang kemudian Raja Naga Emas berteriak dalam hati, tanda cahaya ini, aku ingat bahwa saat itu aku telah memiliki kesepakatan antara diriku dan juga mereka sebelum mereka ditangkap. Segel cahaya ini telah menyala dan aku bisa menangkap lokasi dari mereka berada. Mungkinkah saat ini orang-orang dari klan Xiao itu telah melarikan diri? Posisi segelnya terus bergerak. Sepertinya aku akan bisa bertemu dengan mereka. Namun Xiaoyan, bocah ini harus bisa berkembang dengan cepat. Jika tidak, maka kekuatan di dalam tubuhnya hanya akan menjadi beban. Melihat raut wajah dari Raja Naga Emas yang penuh dengan keterkejutan, membuat Xiaoyan segera bertanya, guru, sebenarnya ada apa? Dan apakah dirimu baik-baik saja? Jelas Xiaoyan tidak mengetahui segel cahaya apa yang berada di tangan dari Raja Naga Emas. Karena itu, hanya segel cahaya berbentuk naga yang terus berkelap-kelip. Raja Naga Emas tersenyum ke arah Xiaoyan sambil menjawabnya, tidak apa-apa, hanya saja aku merasakan kekuatanku sedikit pulih. Xiaoyan kemudian mengatakan, guru, percayalah bahwa aku secepat mungkin akan membuatkan tubuh bagimu. Raja Naga Emas menggelengkan kepalanya. Soal memperbaiki dan juga membuat tubuh, kau tidak perlu terburu-buru. Tugas yang paling mendesak saat ini adalah menemukan cara untuk menumbuhkan kekuatan mentalmu sehingga kau bisa memaksimalkan kekuatan penuh dari gulungan yang dimiliki oleh master formasi pertempuran. Satu hal lagi, karena kita akan menuju Swan Santian, maka kita akan mencoba untuk menemukan api suci. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya setelah mendengarkan ucapan dari Raja Naga Emas. Detik berikutnya, Xiaoyan bertanya, guru, haruskah diriku benar-benar bergabung dengan pavilion Fen Xiang? Bukankah sebenarnya masih ada aula penyucian yang cukup luar biasa? Raja Naga Emas hanya mengatakan, pavilion Fen Xiang merupakan sekte yang cukup istimewa dan itu berbeda dengan sekte yang lainnya. Jika sekte lain berfokus pada kultivasi pertempuran Doki dan juga teknik boneka, namun pavilion Fen Xiang ini berfokus pada kultivasi pikiran. Hal ini akan membuat pikiranmu menjadi lebih kuat. Para murid yang diterima di dalam pavilion Fen Xiang juga telah dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, mereka adalah murid luar yang hanya akan mempelajari sebuah seni, musik, melukis, sastra, dan juga yang lain-lain. Sementara yang kedua adalah murid dalam. Mereka akan berlatih tentang keterampilan bertarung, sehingga orang ini akan menjadi petarung yang luar biasa.
Kemudian mereka bisa memburu iblis. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kedamaian dunia ini. Oleh karena itu, para murid dari Pavilion Fenxiang tidak semuanya seorang petarung. Namun, Pavilion Fenxiang ini benar-benar luar biasa, terlepas dari apakah itu murid luar ataukah murid dalam. Mendengar penjelasan dari Raja Naga Emas membuat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dan kali ini, Xiaoyan benar-benar mantap untuk bergabung dengan Pavilion Fenxiang. Selanjutnya, Xiaoyan bertanya, "Guru, lalu bagaimanakah dengan membunuh iblis dan juga melenyapkan mereka?" Raja Naga Emas hanya bisa menjawabnya, ada beberapa koneksi di 7 alam atau 7 dunia. Bahkan jika seseorang memanipulasinya, mereka tidak akan pernah bisa memutuskan koneksi dari 7 dunia ini. Dan di antara ke-7 dunia, dunia manusialah yang memiliki sumber paling banyak. Oleh karena itu, kekuatan dari dunia iblis, dunia roh, maupun dunia jin selalu ingin menyerang dunia manusia secara bersama-sama. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat kekuatan mereka sendiri. Jadi yang ingin aku katakan adalah bahwa dunia iblis, dunia roh, dan juga dunia jin itu juga berada di Xuan Shantian. Meskipun tempat itu tersegel kuat selama puluhan ribu tahun, namun kekuatan segelnya semakin lama semakin melemah. Jadi kau ketika berada di Xuan Shantian harus berhati-hati. Raut wajah dari Xiaoyan dalam sekejap saja berubah menjadi sangat serius ketika mendengarkan penjelasan dari Raja Naga Emas, karena ternyata di Xuan Shantian juga terhubung dengan dunia iblis, dunia roh, dan juga dunia jin. Raja Naga Emas kembali mengatakan, satu-satunya pintu masuk dari dunia iblis yang berada di Xuan Shantian, hal itu ditempatkan pada Sungai Wanxi. Dan sebenarnya itu merupakan tempat yang sangat berbahaya, karena Sungai Wanxi ini penuh dengan monster dan mereka semuanya sangat kuat. Bahkan kultivasinya tidak lebih lemah daripada manusia. Pada zaman kuno saat itu, beberapa monster dari dunia iblis telah membobol masuk ke Xuan Shantian. Mereka telah membawa kekacauan dan juga kematian yang tidak terhitung jumlahnya. Hal ini benar-benar membuat kekuatan super yang berada di Xuan Shantian menjadi sangat marah. Mereka pada akhirnya bergabung dan mengusir para monster iblis untuk kembali ke dunia iblis mereka. Setelah itu, secara bersama-sama menyegel pintu masuk dari dunia iblis menuju Xuan Shantian ini. Sementara dunia roh dikatakan memiliki pintu masuk di kota Sidu. Namun tempat itu sangat tersembunyi, dan yang lebih mengerikan, di dalam dunia roh ada banyak hantu yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka penuh dengan kebencian. Jika orang biasa memasuki dunia roh ini, sudah dipastikan akan mati. Sementara dunia jin merupakan tempat berkumpulnya seluruh monster yang ada di dunia ini. Ada banyak monster dan juga binatang buas yang memiliki kultivasi luar biasa. Istilahnya, di tempat itu ada banyak monster yang telah mencapai kekuatan tertentu, dan dunia jin ini juga bisa disebut sebagai dunia monster. Mereka dianggap cukup stabil. Jarang para penduduk dari dunia jin atau dunia monster ini yang datang untuk menyerang dunia manusia, karena mereka sebenarnya cukup enggan untuk berkomunikasi dengan dunia manusia ini. Dikatakan hanya sedikit orang yang tahu pintu masuk untuk menuju dunia jin atau dunia monster. Di antara 7 dunia, sebenarnya dunia atau alam manusia adalah yang utama. Sementara 6 dunia atau 6 alam lainnya memang memiliki dimensi sendiri. Namun, dimensi mereka cukup kecil dan tidak bisa dibandingkan dengan dimensi dari dunia manusia ini. Hanya saja ada sebuah penghalang yang tidak terlihat antara mereka dengan dunia manusia. Xiaoyan hanya bisa mengerutkan keningnya setelah mendapatkan penjelasan dari Raja Naga Emas. Kemudian Xiaoyan bertanya, "Guru, beberapa kekuatan dari dunia iblis dan dunia roh telah berani menyerang Xuan Shantian. Jadi apakah mereka tidak takut untuk menyebabkan perang antar 3 dunia?" Raja Naga Emas hanya menggelengkan kepalanya. "Tidak, kau salah. Kekuatan dari dunia iblis dan juga dunia roh untuk menyerang dunia manusia adalah sebagai penyeimbang. Bagaimanapun juga, dunia ini harus diseimbangkan dengan cukup baik, dan invasi semacam itu merupakan cara siapa yang kuat akan bisa bertahan hidup. Kekuatan sebenarnya di puncak dari 7 dunia ini akan saling menyerang dan juga menyeimbangkan. Jadi, perang 3 dunia itu tidak akan mungkin." Xiaoyan sekali lagi menganggukkan kepalanya mendengar ucapan dari Raja Naga Emas.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah perjalanan Xiaoyan di Swan Shantian nanti? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.